Ini saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya Ya, gimana? Tampilannya, Mbak, kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal data, fakta, itu fakta itu. bukan perasaan, Bukan gini, bukan rasa. faktanya dia tampilan beriman, tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal, orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh, tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ bang, nyambung ke situ nyambungnya Pak di mana? Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa, yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi, oke. Saya ke Berdiri aja boleh ya? Oh, berdiri, sini. Berdiri. Oke. Semangat Saya duduk harus sini ya, Bu, berdiri. ya. Saya izin ya, Pak, sini. Saya Oke. suka berdiri. Jadi begini. Hari ini aku harus waktu banyak. Ya, 2 menit tapi 2 menit. Oh, Oke. seperti itu tadi lama. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren, lihat loh, kan? Sudah begini. Jadi gini, kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Yang satu lagi saya minta ya, untuk masalah kasus Sulveter ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Sulveter. Kenapa Bapak Sulveter tidak pernah ya menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah, mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Di mana rakyat harus percaya kepada seorang Tifa yang berpenampilan santun, tetapi hatinya beracun. Berbicara agama keluar dari mulutnya, tetapi kebencian yang dahsyat kepada orang lain. Kita saksikan mulai stres. Silakan. Sudah. Kalau bicara Legal, tentang nggak punya legal standing, nggak bisa ngomong. sebentar. Nggak usah legal. Nggak punya legal standing, nggak Pak usah Roy. ngomong. Pak Roy, Takut dengan Pak Roy, saya. ya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai
janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Yeay. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali. Kita lanjutkan. Tetap kritis silakan, tapi tetap menggunakan keadaban. Silakan, Mbak Diana. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menentang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar Bu. Ibu, Sengaja mainkan. Ini malu Ibu dari yakin sebentar, mana ini? saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Ya. Boleh. Menurut Mbak Diana, ijazah ini... Nggak sampai otaknya untuk ngecek Sampai, itu. jangan Enggak. salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana juga ini ijazahnya konyol. asli? Berita Asli ya? bohong Ya ini dipercaya kan itu. fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir, Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Oke. Harus kita buktikan dengan yang asli. Oke. Itu Bahwa tidak bisa tadi digunakan. katakan Mas Itu Roy, Roy bentar. permainan, udahlah Roy mukanya Mbak aja Diana, udah kelihatan. bentar. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong Berbohong. atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah Berbohong. ijazah. Mereka cari panggung. Sebentar, Yang berkepanjangan. bohong itu yang janji mau Atas buka mengatakan baju. bahwa ijazah Lepas ini adalah nanti. palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Tidak, Mbak meyakini saya sebagai- ijazah ini harusnya Harus asli. dibandingkan dengan yang asli. Saya Harus keberatan dibandingkan kalau dengan itu. yang asli, oke. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi. Itu Nggak bisa fotokopi. dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam Tidak hukum bisa. itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang Enggak, ya, sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? ya, karena begini bisa. Ya, Karena gimana? begini, Oke. Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, Nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apa lah? awal, ya saya kasih tahu loh, tidak Ini- ada bukan, kita ini lihat. orang ini ngomong tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini, bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja ndak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong. Kita bareng- Bohong kamu. bawa Bohong pulang besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh. Kacau orang ini. Ngerti. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana? dengan ijazah. Kamu itu cari panggung. Padahal. Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai Enggak, kalau janjinya seandainya aja. gini, Dengar. oke katakanlah Mas Roy rekam Orang jejak. ini dikenal di Bentar, Indonesia bentar. Oke. sebagai orang yang janji mau buka baju. Itu aja Ya, udah. Mas Roy. Kreditasinya Mas Roy, itu aja bentar, udah. bentar. Lebih baik buka Nggak ada baju yang lain tuh daripada Mbak kreditasinya. Diana. fitnah orang. Oke. Kalau Kreditasinya cuma tadi itu. rekam jejak, oke lah. Menurut Mbak Diana, Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, Kalau menurut Dokter Tifa dia. gimana? Kan kalau Ya, seandainya gini. menuduh Mas Roy itu sabar. bohong, Dokter Tifa juga Sabar. bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, Nggak. kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data fakta. itu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan
kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan, saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ Bang, nyambung ke situ Bang Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh sudah, nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa, yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok beracun. Ya, kembali lagi, oke. Dia menggoreng-goreng ijazah sampai ke kuburan. Itu saya penasaran sekali. Saya selalu gini loh, apa sih kira-kira yang bisa saya sampai di panggung ini? Ya, makanya saya harus membuat bahasa. Itu kan cuma kalimat saya. Apakah itu sudah terjadi? Saya paham. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang boleh kesempatan. Karena sempat viral juga videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok sampai seperti itu? Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Silakan Dokter Tifa. Pertama kali, ya untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM. Asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam Bapak dan Ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark. Statusmu apa? Enggak. Sudah. Kalau bicara tentang nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Sebentar. Nggak usah legal. Nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Paroy. Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh, kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Karena saya ada di sini. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu lulusan UGM nggak? Diam. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Nggak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Bukan takut. Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi, justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Padahal pernyataan itulah yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan. Betul ya Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan ngelawan penegak hukum, inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya, di tangan saya. Kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya, dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah, kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan, susah amat. KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah kanan. Setelah ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, Dari mana? Karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga, kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Resmond yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear, itu gak terbantahkan. Kalau mau bantah, bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat
argumentasi itu bisa diterima akal sehat? Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Beberapa kali kita itu clear banget, jelas banget, A-nya rapi masuk ke dalam. Ini A-nya mencotot keluar, ya keluar. Satu. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas cap. Oh iya, kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa tapi yang fotokopi berwarna. juga kan? Enggak, yang kami periksa yang unggahannya si Dian Sandi yang itu sama. Oh, oke. Ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi Dan yang Dian Sandi posting memang sama barangnya? sama. Terus itu nggak pernah ada. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dilihat bersuara, ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang apa foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang, ya gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia, ya. Nanti, itu, ya. itu konyol itu, Kamera satu ya. konyol orang Bung itu. Fritz, Itu ya. jelas foto yang salah, kok malah ditiru. Ini loh pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga tidak ada embosnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada emboss, selalu ada watermark. Mana ada ijazah nggak ada emboss, nggak ada watermark, Mas Aiman? Ya, pertanyaannya begini, kalau seandainya seperti itu, artinya Mas Roy bukan hanya menuduh Pak Jokowi, tapi juga menuduh UGM telah berbohong. Belum tentu UGM yang salah. Perhatikan kata Prof. Ova. Oke. Setelah 2015, setelah 1985, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggunaan ijazah itu. Ingat nggak, Mas Aiman? Ada juga sempat ada narasi dari seseorang profesor di UGM yang tadinya mau membantu membuat narasi yang lain, ijazah hilang kemudian dicetak lagi. Apa salahnya? Salah. Ijazah itu nggak boleh dicetak lagi. Ijazah kalau dicetak lagi ya tetap namanya palsu. Itulah yang kita kejar. Kalau nanti. logikanya seperti itu artinya betul, ini UGM kan mengakui bahwa Pak Jokowi iya lulus dari UGM. Ya itu nanti satu pertanyaan lain. Oke. Ya. Tapi bahwa kemudian setelah tahun 85 tidak bertanggung jawab, katakanlah misalnya itu palsu. Artinya memang betul Pak Jokowi sempat berkuliah dan lulus di UGM, tapi karena satu dan lain hal untuk mendaftarkan Nanti dulu. pilkada dan pilpres menggunakan ijazah palsu kan. Nanti dulu. Akhirnya kesimpulan atau hipotesisnya sementara seperti itu. Gini, nanti dulu tetap Jokowi salah karena menggunakan barang yang palsu. Satu. Belum tentu juga UGM nanti memang benar pernah mengeluarkan itu. Apakah benar kemarin Dr. Rismon ke UGM menanyakan, ini sarjana mudanya mana? Karena pada tahun 80 itu Mas Aiman, beda dengan angkatan saya. Angkatan saya nggak ada lagi terminasi sarjana muda. 80 menurut juga profesor yang kemudian sempat diwawancara juga oleh Dr. Rismon kemarin di podcastnya ya Profesor KPH siapa itu mengatakan Bagas itu mengatakan harusnya ada ijazah sarjana muda Ya. kemudian ijazah sarjana. Ada 2 ijazah. Iya, kalau nggak ada palsu dah. Apalagi skripsi yang saya pegang itu bukti primer ya. Skripsi yang saya pegang ketikanya beda, penanda tangannya beda, namanya juga salah, nama Pak Kasmujo tidak ada di situ. Udah deh, pokoknya palsu deh, nggak usah kepanjangan lagi. Jadi ini biar supaya clear nih ya. Ya. Jadi ijazah yang digunakan ini versinya Roy Suryo dan Ya. kawan-kawan. Mas Roy mengatakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar KPUD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta pada waktu tahun itu dan 2012. Pilpres 2019. Ya, 2019, 2014. Ya, untuk mendaftar Pilpres itu menggunakan ijazah palsu versi Roy Suryo. Satu lagi yang kita tunggu yang dari Solo. Oke, yang wali kota. Wali kota. Tetapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga. Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu.
Ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan bahwa UGM Ada. Menyampaikan hal yang tidak benar. Betul, menyampaikan hal yang tidak benar. Kemudian dalam podcastnya juga tanpa data, hanya narasi doang. Dan kemarin ketika ditanya lagi ya oleh teman-teman di TV lain juga mengatakan kami nggak punya data baru. Udahlah tanyakan aja yang lama. Gitu. Oke. Clear. Oke. Nanti kita coba hubungi UGM juga. Baik, Silakan Pak Suhadi. Silakan langsung. Ini sesuatu yang aneh bagi saya. Di mana aneh, Pak? Karena pada saat perkara hendak naik kepada tingkat selanjutnya, Pak Roy ini punya senjata-senjata yang seperti ini. Kalau saya mengatakan, boleh dikatakan ini seperti modus. Modus supaya penyidik di Polda ini jadi khawatir dengan keadaan-keadaan seperti ini. Karena kenapa sih? Masuk akal dong Pak, kalau penyidik punya bukti yang kuat pasti akan terus maju kan? Makanya saya juga mau bicara di dalam konteks ini. Harusnya apapun yang dikatakan ya, karena ranahnya bukan di perdebatan sekarang. Kan ada dunia peradilan di situ. Tapi ini hal yang baru nih Pak, ini hal yang baru karena berani mengatakan Itu kan bahwa ijazah itu menurut palsu. Roy Suryo keadaan Betul, baru. betul. Ya. Tapi kan kalau seandainya kita melihat pada parameter kerja, KPU masa sih seperti itu? Kan nggak mungkin. Gitu. Kenapa sih hal-hal ini juga selalu seperti yang saya katakan tadi? KPU? Iya, kerjanya masa seperti ini kan. Maksudnya KPU kok bisa kelolosan gitu Ya, misalnya kalau palsu? kira-kira seperti itu. Oke. Karena saya yakin sih pada saat ijazah itu didaftarkan, tentunya juga kan diverifikasi ke kampus yang bersangkutan. Itu adalah suatu jawaban di situ gitu kan. Jadi kalau seandainya sekarang mengklaim hal-hal yang Bapak yakin ini, bahwa setiap orang yang mendaftar, baik itu pilpres maupun misalnya kan caleg juga harus kasih Pak ya, itu ada betul. ribuan orang, itu akan diverifikasi oleh KPU setempat, apakah KPU daerah ataupun KPU pusat ke kampusnya? harusnya seperti itu. Karena kan diminta legalisir dan lain sebagainya. Nah ini harusnya atau itu kan Bapak suatu punya bentuk informasi bahwa yang seperti apa itu? yang dipunyai atau ijazah yang dimiliki itu adalah benar. Kan nggak mungkin dong sesuatu yang memang sesuatu yang masih nggak jelas kemudian menjadi barang bukti di dalam KPU. Karena kan sudah itu ada legalisir alat Pak. negara loh. Sudah ada legalisir. Betul. Ijazah yang dikumpulkan. Betul. Legalisir asli loh ya, bukan Ya. legalisir yang difotokopi. Itu kalau saya lihat seperti itu. Oke. Jadi Kalau saya tambah harusnya kalau memang ada temuan-temuan seperti ini ya itu harusnya kan jangan dibicarakan di sini. Adu dong data di pengadilan. Nggak, kalau di sini kan Karena kita sekarang terbuka. kalau kita lihat konteksnya, ini naik penyidikan loh sekarang. Betul. Kalau tahap penyidikan, berarti 2 alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang itu sudah terpenuhi, gitu. Apalagi sekarang, makanya saya dibilang ini seperti modus cara-cara kerja seperti ini. Karena kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, pada saat mau naik status, bikin ulah, ini ada temuan ini dan lain sebagainya. Ini menurut saya lagu lama. Kalau gitu. bayangan saya kalau misalnya seperti itu naik status bikin ulah biasanya langsung ditahan Pak. Kalau seandainya memang ada kekuatan dari bukti-bukti kan begitu ya. Maaf. Nah seperti ini kan belum kemudian ada statusnya hal-hal yang jadi tersangka. pertanyaan. Sebentar. Ini kan belum statusnya belum tersangka. Makanya kita mendorong ya para relawan tempo hari itu untuk mendukung Polri ya untuk meningkatkan status lagi. Ini kan masih penyidikan. Statusnya masih saksi beliau. Belum menjadi tersangka. Haknya saudara Kecuali mendorong kalau itu sudah apa? menjadi tersangka itu baru ditahan, bisa ditahan. Itu. Pak Suhadi, haknya saudara mendorong itu apa? Loh. sabar. Ya punya dong, kita ini warga negara kok. Iya, saudara, Melihat saudara keadaan kuasa hukum hukum pelapor seperti ini nggak? wajar. Saudara gitu. kuasa hukum pelapor nggak? Saya Nggak bisa katakan, jawab. sebentar dulu. Saya sebagai warga negara. Mas Wahdi datang waktu itu Saya ya. dulu saya. Ibu datang juga waktu Ini kuasa hukum pelapor nggak? Statusmu apa? Enggak. sudah Kalau legal bicara standing. tentang Nggak punya legal standing nggak bisa ngomong. Sebentar. Nggak usah legal. Nggak punya legal standing nggak bisa ngomong. Pak Roy, Pak Roy. Takut dengan Pak Roy, saya. ya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Yeay. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah Baik, sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju
Nah, kita kembali ke substansinya. Bang Aiman, giliran Kita saya. kembali ke substansinya. Kita tarik napas sebentar. Giliran saya Oke. dulu dong. Ya, silakan. Tapi substansi ya, bukan soal Substansi, perasaan, ayo. bukan soal otot. Jadi begini, Silakan. tadi saya dengar pernyataan Roy katanya UGM itu tidak bersalah. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu saya lulusan jawab UGM dulu. nggak? Diam, Mas Roy. saya jawab Kamu dulu. lulusan mana? Sudah tidak Kamu perlu. lulusan mana? Gak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Tidak, Saya Bukan jawab takut. kenapa takut? Oke. Saya tidak mau Takut. orang tidak punya Takut legal dengan standing. jawaban saya. Mas Roy, nanti. Orang tidak punya legal standing. Hey, ngapain? hey, Dengar dulu, oke. Gak usah. Daripada lu Mas Roy. Gak usah ngundang orang-orang kayak gini lah. Sebentar dulu. Kita sudah Ngapain? ya. Bikin bodoh rakyat. Mas Roy, saya mau ngomong. Saya tahu Bikin dia, bodoh rakyat. saya kenal Roy, Sebentar dulu, makanya saya saya mau bicara berani nih. ke sini. Ngapain kenal aku? Gak Hari kenal ini, kamu. hey. Oke. Aku gak kenal Oke, kamu. nanti So kita- kenal, so akrab. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Suara.